Sebelum kalian nonton video ini, jangan lupa di subscribe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eliasi, program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, dosen pengampu Bapak Tommy M. Hum. Guna memenuhi tugas sejarah peradaban Islam, baiklah, di sini kali ini saya akan menjelaskan mengenai dinasti-dinasti Islam yang ada di Afrika. Yang pertama, membahas Kekaisaran Ghana. Salah satu kerajaan pertama yang bisa menerima Islam di Afrika Barat adalah Kekaisaran Ghana yang berdiri pada tahun 830 hingga 1235 Masehi. Kerajaan itu berada pada Mauritania dan Mali bagian barat. Menurut Prof. Ar-Rahman Aido'i, keberadaan Kekaisaran Ghana sempat ditulis oleh geografer Muslim yang bernama Al-Bakri dalam kitab Fi Malik wa Malik. Menurut Al-Bakri, pada abad 1068 Masehi, kerajaan Ghana telah mencapai kemajuan. Secara ekonomi, negara itu begitu kaya dan makmur. Raja Kekaisaran Ghana sudah memperkerjakan Muslim sebagai penerjemah. Tak hanya itu, sebagian besar menteri dan bendahara negara adalah umat Islam. Al-Bakri pun melukiskan perkembangan Islam di Kekaisaran Ghana pada abad ke-11 Masehi dengan seuntai kata. Kota Ghana memiliki dua kota yang terletak pada sebuah dataran, salah satunya dihuni umat Islam dalam jumlah yang banyak. Komunitas ini memiliki 12 masjid yang bisa digunakan untuk sholat Jumat. Setiap masjid memiliki imam muadzin serta para pembaca Al-Quran. Kota Muslim itu banyak memiliki ahli hukum, pengacara, dan orang-orang pintar. Kemudian dinasti Za. Dinasti berbasis di kota Kukia dan Gao di sungai Niger River, sekarang dikenal sebagai Mali modern. Dinasti itu didirikan pada Za al-Yaman pada abad ke-11 Masehi. Pendiri raja itu berasal dari Yaman yang menetap di kota Kukia. Dinasti itu berasal dari kota Kukia yang berubah menjadi kerajaan Islam setelah pada abad ke-1009 hingga 1010 Masehi yang bernama Zakusai, penguasa ke-15 Masehi. Kerajaan itu ditaklukkan pada Kekaisaran Mali pada abad ke-13 Masehi, kemudian disambung dengan Kekaisaran Mali. Menurut sejarawan Margari Hill Stanford University, kerajaan Mali didirikan oleh Raja Senjita Keita. Ia bukanlah seorang Muslim. Raja Mali pertama yang masuk Islam adalah Mansa Musa pada abad ke-1307 hingga 1332 Masehi. Ia menjadikan Mali modern menjadi masa keemasan pada abad ke-132 Masehi. Timbuktu mulai dikuasai Kekaisaran Mali Mansa Musa pada abad ke-1307 hingga 1332. Raja Mali yang terkenal dengan sebutan Kan Musa itu begitu terkesan dengan warisan Islam di Timbuktu. Sultan Musa juga membangun istana kerajaan atau Madugu di Timbuktu. Pada masa kekuasaannya, Musa juga membangun masjid di Djenne dan masjid agung di Gao pada abad ke-1324 hingga 1325 Masehi. Kini tinggal tersisa fondasinya. Sultan Musa juga membangun istana kerajaan atau Madugu di Timbuktu pada masa kekuasaannya. Sebagai penguasa yang besar, dia membawa 60.000 pegawai dalam perjalanan menuju Mekah. Hebatnya, setiap pegawai membawa 3 kilo emas. Itu berarti dia membawa 180.000 kilogram emas. Saat Sultan Musa dan rombongannya singgah di Mesir,
mata uang di negeri piramida itu langsung anjlok. Pesiar yang dilakukan Sultan itu membuat Mali dan Timbuktu mulai masuk dalam peta pada abad ke-14 Masehi. Kesuksesan yang dicapai di Timbuktu membuat seorang kerabat Sultan Musa yang bernama Abu Bakar menjelaskan samudera dengan menggunakan kapal. Abu Bakar dan tim ekspedisi maritimnya yang dipimpinnya meninggalkan Senegal untuk berlayar ke lautan Atlantik. Pangeran kerajaan Mali itu kemungkinan ia menemukan benua Amerika. Hal itu dibuktikan dengan keberadaan bahasa tradisi adat Mandika di Brazil. Kemudian disambung dengan Kekaisaran Songhai. Islam mulai menyebarkan ke wilayah Kekaisaran Songhai pada abad ke-11 Masehi. Menurut Prof. Ar-Rahman, negara Songhai amat kaya karena pengaruh perdagangan dengan Gao. Pada abad ke-13 Masehi, kerajaan itu sempat dikuasai oleh Kekaisaran Mali, namun pada akhir abad ke-14 bisa melepaskan diri ketika dipimpin oleh Sunni Ali. Di bawah kepemimpinan Raja Sunni Ali pada periode ke 1464 hingga 1492, wilayah barat sempat dikuasai Kekaisaran Songhai. Kota di Timbuktu dan Jene pun dikenal sebagai pusat peradaban Islam yang dikuasai oleh Sunni Ali pada tahun 1470 hingga 1476 Masehi. Sunni adalah seorang Muslim, namun ia tetap mempraktikkan tradisi lokal dan magis. Ia kerap menghukum ulama dan cendekiawan Muslim yang mengkritisinya karena mempraktikkan kepercayaan pagannya. Umat Islam dan ulama Muslim di Timbuktu bergembira setelah Sunni Ali meninggal. Kemudian disambung dengan dinasti Askia. Posisi diganti oleh Sunni Ali yang bernama Aski Muhammad Tauri atau Tauri, seorang jenderal Songhai, memiliki baro atau pengucapan sumpah dengan cara Islam sebelum memimpin kerajaan. Namun menolaknya, Muhammad Tauri menggulingkannya dengan mendirikan dinasti Askia. Pada abad kepemimpinan Muhammad Tauri, Islam kembali berjaya. Ia menemukan hukum Islam, juga melatih dan mengangkat hakim-hakim baru. Muhammad Tauri melindungi dan membiayai para ilmuwan, ulama, dan cendekiawan Muslim. Mereka yang berprestasi dalam bidang intelektual dan agama diberi hadiah yang melimpah. Sultan Muhammad Tauri pun sangat dekat dengan ulama dan cendekiawannya. Terkemuka Muhammad Al-Makhil, sang sultan juga mendukung pengembangan Universiti Sankore atau yang disebut dengan Universiti Islam pertama di Afrika Barat. Sama seperti masa Musa, Sultan Mali Askia Muhammad juga sempat menaikkan ibadah haji ke Mekah. Ia dikenal memiliki kedekatan dengan ulama dan penguasa di negara-negara Arab. Di Mekah, ia disambut penguasa Arab. Ia juga mendapat hadiah pedang dan gelar Khalifah Sudan Barat. Sekembali dari Mekah pada tahun 1497, ia menggunakan gelar Al-Hajj pada namanya. Sekian yang dapat saya sampaikan pada materi pembahasan dinasti-dinasti Islam di Afrika Barat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.